nilai definisi salsa Aulia dengan NIM 30176 dari kelompok 4 IPTD. Ternak unggas merupakan salah satu andalan di sektor peternakan karena memberikan kontribusi pertumbuhan yang paling besar dan pesat dibandingkan dengan ternak lainnya. Oleh karena itu, ternak unggas adalah salah satu usaha yang paling strategis dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian. Telur pada unggas merupakan sumber protein yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat. Telur unggas dihasilkan oleh unggas betina yang telah mengalami dewasa kelamin. Salah satu aspek yang sangat penting dalam dunia peternakan adalah pemulidiakan dan lingkungan. Berbagai cara dapat dilakukan untuk mendapatkan ternak yang baik. Salah satunya yaitu dengan cara menurunkan atau mewariskan sifat yang baik dari induk ternak. Peningkatan mutu genetik dapat dilakukan dengan cara persilangan dan program seleksi. Heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas merupakan petunjuk langkah-langkah untuk perbaikan mutu genetik suatu populasi. Pemanfaatan nilai ini disebabkan oleh seiring berjalannya kemajuan genetik dan teknologi pendukung. Kemajuan genetik atau perkembangan genetik ke arah yang lebih baik merupakan parameter yang berguna dalam penentuan tingkat keberhasilan seleksi. Tujuan dari praktikum ilmu pemulihan ternak ini adalah untuk mengetahui apa itu nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Mampu melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, serta mengetahui kegunaan dari nilai tersebut secara aplikatif. Manfaat dari praktikum ilmu pemulihan ternak ini adalah agar mahasiswa mengetahui apa itu nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, agar mahasiswa juga mampu melakukan perhitungan nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, serta mahasiswa mampu mengetahui kegunaan dari nilai tersebut secara aplikatif. Contoh soal, di suatu farm ayam petelur yang dilihat dari recording memiliki IBT rata-rata 76 kg dan berat telur rata-rata 40 kg. Dari banyaknya ayam petelur di farm, 5 ekor ayam jantan dikawinkan dengan 5 ekor ayam betina dalam waktu 3 hari dan menghasilkan keturunan dengan data IBT dan berat telur seperti tabel berikut. Dan ini merupakan tabel data IBT dan bobot telur yang telah diperoleh, yaitu sebanyak 20 data. Berikut ini adalah rekapitulasi data heritabilitas indeks bentuk telur 1 atau IBT1. Untuk memperoleh nilai heritabilitas, pertama-tama kita harus mencari faktor koreksi atau FK dengan rumus Y titik-titik pangkat 2 per N titik dengan hasil 115.947,51. Yang kedua, kita menghitung jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS dengan rumus sigma I Y titik pangkat 2 per NI dikurang FK dengan hasil 3,1. Yang ketiga yaitu menghitung jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW dengan rumus sigma I sigma K Y pangkat 2 IK dikurang sigma I Y titik pangkat 2 per NI dengan hasil 12,61. Yang keempat yaitu menghitung derajat bebas antar pejantan atau DBS dengan rumus S dikurang 1 dengan hasil 3. Yang kelima, menghitung derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW dengan rumus N titik dikurang S. Hasilnya 16. Yang keenam, menghitung kuadrat tengah antar pejantan atau KTS dengan rumus JKS per DBS. Hasilnya 1,03. Yang ketujuh, menghitung kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW dengan rumus JKW per DBW. Hasilnya 0,79. Yang kedelapan, menghitung kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau KTHW. KTHW sama dengan KTW sama dengan 0,79. Yang kesembilan, menghitung kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS dengan rumus ragam kuadrat W ditambah K ragam kuadrat S dengan hasil 1,03. Dan yang terakhir yaitu menghitung nilai heritabilitas atau H kuadrat
dengan rumus 4 ragam kuadrat S per ragam kuadrat S ditambah ragam kuadrat W dengan hasil 0,93. Hasil nilai heritabilitas indeks bentuk telur 1 yang diperoleh adalah 0,93. Artinya, kemampuan ternak untuk menurunkan sifat indeks bentuk telur pada keturunan selanjutnya yaitu 93%. Berikut merupakan daftar sidik ragam heritabilitas indeks bentuk telur 1. Untuk mencari nilai heritabilitas bobot telur ini, kita menggunakan cara yang sama dengan cara yang sebelumnya. Nah, berikut ini merupakan rekapitulasi data heritabilitas bobot telur 1. Langkah awal yang harus kita lakukan yaitu menghitung faktor koreksi atau FK dengan hasil 34.253,54. Nah, yang kedua, kita menghitung jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS dengan hasil 8,74. Yang ketiga, kita menghitung jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW dengan hasil 34,73. Yang keempat, kita menghitung derajat bebas antar pejantan atau DBS dengan hasil 3. Yang kelima, kita menghitung derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW dengan hasil 16. Yang keenam, kita menghitung kuadrat tengah antar pejantan atau KTS dengan hasil 2,91. Yang ketujuh, kita menghitung kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW dengan hasil 2,17. Yang kedelapan, menghitung kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau KTHW dengan hasil 2,17. Yang kesembilan, menghitung kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS dengan hasil 2,91. Dan yang terakhir, kita menghitung nilai heritabilitas atau H kuadrat dengan hasil 0,25. Hasil nilai heritabilitas bobot telur 1 yang diperoleh adalah 0,25. Artinya, kemampuan ternak yang menurunkan sifat bobot telur pada keturunan selanjutnya yaitu 25%. Dan ini merupakan daftar sidik ragam heritabilitas bobot telur 1. Heritabilitas merupakan parameter genetik yang digunakan untuk mengukur kemampuan genotip dalam mewariskan karakter yang dimilikinya. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan terhadap nilai heritabilitas pada indeks bentuk telur, menunjukkan hasil 0,93. Hal ini menunjukkan bahwa nilai heritabilitas indeks bentuk telur dalam kategori tinggi. Sedangkan hasil perhitungan nilai heritabilitas pada bobot telur menunjukkan hasil 0,25, yang berarti nilai heritabilitas bobot telur dalam kategori yang sedang. Hal ini sesuai dengan pendapat Masili et al. 2018 bahwa kategori besar kecilan nilai heritabilitas yaitu H kuadrat kurang dari 0,20 termasuk dalam kategori rendah, 0,20 sampai 0,40 termasuk kategori sedang, dan lebih dari 0,40 termasuk kategori tinggi. Beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya pengukuran heritabilitas antara lain karakteristik populasi, sampel genotip yang diteliti, metode perhitungan, seberapa luasnya evaluasi genotip, adanya ketidakseimbangan pautan yang terjadi, dan tingkat ketelitian. Setelah kita mendapatkan nilai heritabilitas, selanjutnya kita menghitung nilai korelasi genetik indeks bentuk telur dan bobot telur. Berikut ini merupakan rekapitulasi data korelasi genetik indeks bentuk telur 1 dan bobot telur 1. Untuk mendapatkan nilai korelasi genetik, langkah awal yang harus kita hitung yaitu faktor koreksi dengan rumus X dikali Y per N dan hasilnya 63.020,73. Yang kedua yaitu menghitung jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS dengan rumus sigma I XI YI per NI dikurang FK dengan hasil 0,78. Yang ketiga, menghitung jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan atau JHKW dengan rumus sigma I sigma K XIK YIK dikurang sigma I XI YI per NI dengan hasil 2,94. Yang keempat, menghitung derajat bebas antar pejantan atau DBS dengan rumus S dikurang 1, hasilnya 3.
Yang kelima, menghitung derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW dengan rumus N titik dikurang S dan hasilnya 16. Yang keenam, menghitung hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS dengan rumus JHKS per DBS dan hasilnya 0,26. Yang ketujuh, menghitung hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW dengan rumus JHKW per DBW dan hasilnya 0,18. Yang kedelapan, menghitung hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau HKRHW. HKRHW sama dengan COV sama dengan HKRW yaitu 0,18. Yang kesembilan, menghitung hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau HKRHS dengan rumus COV ditambah KCOV-S dan hasilnya 0,26. Dan yang terakhir, kita menghitung korelasi genetik atau RG dengan rumus 4 COV-S per akar 4 ragam kuadrat SX dikali 4 ragam kuadrat SY dan hasilnya 0,048. Hasil nilai korelasi genetik adalah 48%, yang artinya terdapat hubungan antara indeks bentuk telur dan bobot telur unggas. Dan berikut ini merupakan daftar sidik ragam korelasi genetik, indeks bentuk telur, dan bobot telur. Korelasi genetik merupakan korelasi dari pengaruh genetik aditif atau nilai pemuliaan antar kedua sifat. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan terhadap nilai korelasi indeks bentuk telur dan bobot telur, menunjukkan hasil 0,048, yang berarti nilai korelasi genetik ini termasuk dalam kategori rendah. Hal ini sesuai dengan pendapat Hamdani et al. 2020 bahwa kategori nilai korelasi genetik yaitu RG kurang dari 0,1 termasuk dalam kategori rendah, 0,1 sampai 0,3 termasuk dalam kategori sedang, dan lebih dari 0,3 termasuk kategori tinggi. Dua faktor penyebab korelasi antar sifat yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Selanjutnya, yang akan kita hitung adalah nilai repeatabilitas antar kelas. Berikut ini merupakan rekapitulasi data repeatabilitas antar kelas indeks bentuk telur. Rumus dari nilai repeatabilitas antar kelas adalah sigma xy dikurang dalam kurung sigma x dikali sigma y per n per akar dalam kurung sigma x kuadrat dikurang dalam kurung sigma x kuadrat per n dikali dalam kurung sigma y kuadrat dikurang dalam kurung sigma y kuadrat per n, dan hasilnya adalah 0,35. Hasil nilai repeatabilitas indeks bentuk telur adalah 35%. Artinya, kemampuan ternak memproduksi DOC dengan indeks bentuk telur yang hampir sama dengan indeks bentuk telur berikutnya yaitu sebesar 35%. Sedangkan 65%-nya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Dan yang terakhir yang harus kita hitung yaitu nilai repeatabilitas dalam kelas. Berikut ini merupakan rekapitulasi data repeatabilitas dalam kelas bobot telur. Langkah awal yang harus kita hitung adalah faktor koreksi atau FK dengan rumus Y titik-titik kuadrat per M titik dengan hasil 60.776,22. Yang kedua, menghitung jumlah kuadrat antar individu atau JKB dengan rumus sigma I Y titik kuadrat per MI dikurang FK dengan hasil 42,28. Yang ketiga, menghitung jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW dengan rumus sigma I sigma J Y kuadrat IJ dikurang sigma I Y titik kuadrat per MI dengan hasil 62,42. Yang keempat, menghitung derajat bebas antar individu atau DBB dengan rumus N dikurang 1, hasilnya 11. Yang kelima, menghitung derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW dengan rumus N dalam kurung MI dikurang 1, hasilnya 24. Yang keenam, menghitung kuadrat tengah antar individu atau KTB dengan rumus JKB per DBB, hasilnya 3,84.
Yang ketujuh, menghitung kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW dengan rumus JKW per DBW, hasilnya 2,6. Yang kedelapan, menghitung kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau KTHW. KTHW sama dengan ragam kuadrat W sama dengan KTW, yaitu 2,6. Yang kesembilan, menghitung kuadrat tengah harapan antar individu atau KTHB. Rumusnya, ragam kuadrat W ditambah K ragam kuadrat B, hasilnya 3,84. Dan yang terakhir, menghitung nilai repeatabilitas dengan rumus ragam kuadrat B per ragam kuadrat B plus ragam kuadrat W, dan hasilnya 0,14. Hasil nilai repeatabilitas bobot telur adalah 14%, artinya kemampuan ternak memproduksi DOC dengan bobot telur yang hampir sama dengan bobot telur berikutnya, yaitu 14%, sedangkan 86%-nya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Dan berikut ini merupakan daftar sidik ragam repeatabilitas bobot telur. Repeatabilitas merupakan koefisien pengulangan, artinya besaran yang menunjukkan peluang suatu sifat untuk diulang kembali pada produksi mendatang. Berdasarkan hasil perhitungan nilai repeatabilitas antar kelas IBT menunjukkan hasil 0,35, yang berarti nilai repeatabilitas antar kelas IBT termasuk dalam kategori yang sedang, dan nilai repeatabilitas dalam kelas bobot telur menunjukkan hasil 0,14, yang berarti nilai repeatabilitas dalam kelas bobot telur termasuk dalam kategori rendah. Hal ini sesuai dengan pendapat Aristama et al. 2014 bahwa kategori nilai repeatabilitas yaitu 0,10 sampai 0,20 termasuk dalam kategori rendah, 0,20 sampai 0,30 termasuk dalam kategori sedang, dan lebih dari 0,30 termasuk dalam kategori tinggi. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap nilai repeatabilitas antara lain keragaman lingkungan temporer dan interaksinya dengan genetik individu-individu dalam populasi pada waktu yang berbeda. Interaksi tersebut menghasilkan keragaman kinerja pada waktu yang berbeda. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa nilai heritabilitas indeks bentuk telur berada dalam kategori tinggi, nilai heritabilitas bobot telur berada dalam kategori sedang, nilai korelasi genetik antara indeks bentuk telur dan bobot telur berada dalam kategori rendah, nilai repeatabilitas antar kelas indeks bentuk telur berada dalam kategori sedang, dan nilai repeatabilitas dalam kelas bobot telur berada dalam kategori rendah.